Protes fans AC Milan makin panas, kalian masalah, bukan solusi. Situasi di Casa Milan tampaknya semakin memburuk. Protes keras fans AC Milan kembali dilancarkan terhadap jajaran manajemen klub, termasuk Geri Cardinale. Musim ini, reputasi manajemen Milan telah menurun drastis. Hampir setiap hari ada kritik terhadap mereka, dan pada hari pertandingan, para penggemar secara teratur menyampaikan pemikiran mereka. Coppa Italia menjadi contoh utama. Nyanyian-nyanyian terdengar jelas menentang Geri Cardinale dan Paolo Scaroni. Kondisi ini akan terjadi lagi akhir pekan ini dengan rencana protes lebih lanjut. Di antara waktu tersebut, fans AC Milan juga menyampaikan pesan-pesan terlihat di luar kantor pusat klub. Milan News menyebut para penggemar menampilkan serangkaian pesan terhadap manajemen. Pertama, sebuah tulisan berbunyi, "Ritorna a casa capitano, pulanglah kapten," yang merupakan pesan untuk Paolo Maldini dan pertama kali terlihat awal pekan ini. Para Ultras Milan, Curvasut, telah menyerukan protes besar-besaran di Casa Milan dan di stadion menjelang pertandingan terakhir musim ini, dengan tujuan untuk menyoroti ketidakmampuan dan arogansi manajemen. Perpisahan Sergio Conceição tanpa konferensi pers di laga pamungkas. Sergio Conceição tidak akan mengadakan konferensi pers untuk pertandingan tersebut. Ini bukanlah hal baru bagi pelatih asal Portugal tersebut, yang memang kerap tidak konsisten dalam berinteraksi dengan media. Dengan absennya Conceição di pinggir lapangan dan kemungkinan tidak adanya konferensi pers pra-pertandingan, dapat diasumsikan bahwa tugas-tugas media pasca pertandingan juga akan dilakukan oleh orang lain. Jadi, ada kemungkinan ia sebenarnya telah mengucapkan kata-kata terakhirnya sebagai pelatih kepala Milan, yang kalimat, "Apakah musim ini gagal?" Mereka yang bekerja di Milan harus memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang tidak. Saya akan melakukannya. Kita perlu duduk dan berbicara tentang Milan di masa depan. Prestasi Milan bukti kegagalan model bisnis Redbird Capital di Italia. Banyak pihak frustrasi dengan prioritas AC Milan yang lebih mengutamakan keberlanjutan finansial daripada kesuksesan olahraga. Kini, pendekatan tersebut berbalik menghantam mereka, dengan proyeksi kerugian finansial signifikan. Musim ini sangatlah buruk. Di lapangan, para pemain sering tampil mengecewakan. Namun, masalahnya lebih dari sekadar penampilan di lapangan. Sampai saat ini, tidak ada struktur yang jelas untuk masa depan. Gambaran manajemen tampak seperti ban berjalan, alih-alih sebuah proyek jangka panjang. Sebagai hasil dari kegagalan ini, perubahan akan terjadi, dan model klub mungkin akan direstrukturisasi. Frustrasi para penggemar semakin meningkat dengan Redbird Capital yang memprioritaskan angka-angka di laporan keuangan, daripada di tabel Serie A. Seperti yang ditulis oleh Calcio e Finanza, laporan keuangan klub berada dalam zona merah untuk musim ini, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ekspektasinya adalah kerugian akan mencapai sekitar 25 juta euro. Jersey baru AC Milan hasilkan income sponsorship 70 juta euro per musim. Untuk membeli jersey baru AC Milan, Anda perlu mengeluarkan setidaknya 100 euro, dengan opsi lain yang menaikkan harga. Misalnya, jersey autentik akan berharga 150 euro. Ini hanyalah salah satu cara klub menghasilkan uang via jersey. Laporan terbaru dari calciomercato.com telah melihat lebih dalam situasi ini. Produsen jersey, Puma, menandatangani kesepakatan 5 tahun pada tahun 2022, senilai 30 juta euro per musim. Sementara itu, sponsor utama jersey adalah Fly Emirates, dengan kesepakatan senilai 30 juta euro per musim. Di lengan, logo MSC Crociere dapat terlihat, yang menghasilkan 5 juta euro per musim, sementara Bitpanda, di bagian belakang jersey, juga menghasilkan 5 juta euro. Secara total, dari sponsorship saja, itu adalah 70 juta euro per musim. Kemudian, ada penjualan jersey itu sendiri, yang pada musim 2023-24 mencapai total 32,8 juta euro, sebuah awal yang fantastis. Namun, ini hanya menghasilkan 13,5 juta euro bersih bagi Rossoneri karena biaya produksi. Perlu dicatat bahwa angka untuk musim ini diperkirakan akan meningkat. Newcastle mulai lakukan manuver untuk datangkan Malick Thiaw. Newcastle United kembali menghidupkan minat mereka terhadap bek tengah AC Milan, Malick Thiaw, sebagai bagian dari rencana memperkuat pertahanan di musim panas mendatang. Laporan TBR Football menyebutkan bahwa The Magpies tengah menjalin komunikasi dengan klub Italia tersebut terkait potensi transfer sang pemain. Bek berusia 23 tahun itu mulai mencuri perhatian saat tampil bersama Schalke, sebelum hengkang ke AC Milan pada musim panas 2022. Dalam 2 musim terakhir, ia berkembang menjadi figur penting di jantung pertahanan Rossoneri dan juga berhasil menembus tim nasional Jerman. Newcastle sebenarnya sudah mengincar Thiaw sejak musim panas lalu dan sempat melakukan pembicaraan dengan agennya.
Namun, transfer itu gagal terwujud karena Milan memilih mempertahankannya. Kini, manajer Eddie Howe kembali mengejar jasa sang bek, yang ia nilai mampu menambah kualitas lini belakang timnya.